Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Elva dari Florisman Official. Di sini saya sebagai moderator dalam acara Training Basic malam hari ini, yaitu kita bakal belajar tentang marketplace Shopee bareng Kak Yogi. Kak Yogi ini pasti teman-temannya udah tahu ya, kalau Kak Yogi adalah founder asal Bandung. Oke, kita langsung mulai aja kali ya training basicnya. Aku panggil dulu nih pematerinya Kak Yogi. Halo Kak Yogi. Halo Kak Elva, selamat malam. Selamat malam Kak Yogi. Gimana kabarnya Kak Yogi? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana? Alhamdulillah, Tim baik. Florisman dan Kak Elva. Baik-baik Teman-teman saja, teman-teman juga sehat semua ini ya? Alhamdulillah nih, sepertinya sehat semua nih. Oke, yuk teman-teman dan Kak Yogi, kita langsung mulai aja belajarnya. Untuk memulai belajar kali ini, karena kita mau mulai training basicnya, di mute dulu ya teman-teman ya, supaya nanti pematerinya bisa Oke, di mute dulu ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa mendengar materi dari Kak Yogi. Udah di mute semua ya? Oke, Kak Yogi, langsung kita mulai aja ya. boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini, malam ini saya akan menjelaskan bagaimana cara basically cara berjualan di Shopee, mungkin dari hal yang paling basic sekali. Di sini kita akan belajar basic dari mulai melengkapi profil toko sama upload produk. Nah, sebelumnya udah pada punya akun Shopee-nya semua? Udah. Udah, Bang. Udah. Udah dong. Udah, Bang. Mas. Oke, paling bisa dilanjut Kak untuk si slide-nya. Elva, bisa dibantu si slide-nya dipindahin. Oke, sudah ya Kak Yogi. Oke. Ini untuk cara melengkapi profil toko. Ini tampilan dari si visi ya. Nah, kalau dari tampilan visi untuk melengkapi profil toko itu ada di paling bawah sebelah kiri, ada di profil toko. Nah, di sini juga kita bisa melengkapi kayak seperti gambar untuk si logonya, terus ada kayak si pamflet untuk si brandingan tokonya, dan di sini juga ada deskripsi tokonya. Dan tidak lupa ini untuk nama tokonya. Nah, untuk si nama tokonya ini bisa diganti per bulan sekali gitu. Apabila kalian ingin mengganti nama toko, itu bisanya sebulan sekali. Nah, di sini juga kalian bisa mengisi seperti video,
dan foto yang bergeser dalam waktu 3 detik gitu. Nah, bisa dilanjut Kak si PPT-nya. Nah, ini untuk melengkapi profil toko via Seller Center. Di sini kan yang pertama pilih namanya dulu sesuai. Saran saya sih nama si tokonya itu sesuai dengan nama daerah masing-masing. Contohnya Klorismen Bandung atau Klorismen misalkan Karawang. Nah, supaya ketika kita mengarahkan konsumen offline ke online, itu mudah dicari produk kita. Nah, di sini juga ada deskripsi gambar. Nah, diusahakan untuk gambar ini harus menarik ya, teman-teman. Jadi, supaya orang itu percaya bahwa toko kita tuh seller resmi dari Klorismen gitu. Nah, penting juga seperti deskripsi toko. Contohnya deskripsi toko itu kayak dibuat ringkas aja. Contohnya toko kami terverifikasi Shopee, platform Shopee Indonesia yang menjual produk-produk original, kualitas misalkan kualitas terbaik, dan di sini tulisnya contoh poinnya pengiriman cepat, gratis ongkir, dan banyak promo-promo lainnya gitu. Saya di slide lagi Kak. Kak Elva, boleh. Paling langsung praktek dulu Kak, nggak apa-apa. Untuk melengkapi fitur itunya, saya share screen di sini. Kak Yogi mau share screen? Ya, mungkin ngejelasinnya 2 slide dulu aja. Oh, oke. Berarti langsung share screen aja nih? Ya, boleh. Oke, sebentar. Aku ganti hostnya ke Kak Yogi dulu ya. Nanti Kak Yogi baru bisa share screen. Sudah Kak Yogi coba di share screen, bisa nggak? Oke, bisa. Sudah muncul belum, Kak? Sudah. Oke, nah ketika ini kan tampilan PC ya teman-teman. Nah ketika ingin melengkapi fitur profil toko itu kita ada di paling bawah. Jadi ada yang namanya pengaturan toko. Nah di sini. Jadi kita klik aja seperti yang tadi. Kalau lewat handphone itu bisa kita masuknya ke profil toko, lalu ada asisten penjual. Nah, di situ fiturnya hampir sama kayak di PC. Kayak di PC. Nah, di situ juga diarahin juga seperti kayak kalau di PC kayak gini, seperti pengaturan chat dan lain-lain. Nah, pengaturan toko ini banyak fitur-fiturnya juga, mulai dari melengkapi alamat, akun, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada toko. Di sini kita klik aja profil toko. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tadi contohnya kita melengkapi si foto ininya dulu, apa namanya itu, logo untuk si toko kita, dan di sini diusahakan sih untuk nama tokonya sesuai daerah aja. Contohnya Klorismen Bandung atau Klorismen
Purwakarta, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa upload foto. Kita contoh, upload fotonya kalau bisa sih semenarik mungkin ya, supaya orang tuh trust gitu, percaya ketika masuk ke toko kita. Contohnya, bentar ya. Nah, untuk ukuran rasionya ada 1200 kali per 600. Nah, diusahakan bikin semenarik mungkin ya untuk dari banner. Soalnya ini tuh perlu ya untuk brandingan toko kita gitu. Nah, ketika udah bisa dikonfirmasi. Kalau misalkan mau langsung nambah pakai video, ini bisa pakai link di YouTube. Nah, ini ada fitur ini juga. Di sini ada fitur pilih tautan. Nah, pilih tautan ini fungsinya ketika si konsumen ngeklik banner ini, kita mau ngarahin kemana, apakah mau ke link khusus, apakah ke kategori toko, apakah ke produk langsung. Contohnya kita kasih ke produk langsung. Nah, di sini kita pilih nih salah satu produk yang ingin ketika diklik langsung ke produk tersebut. Contohnya kita klik yang ini aja. Kak Yogi, maaf sebentar ya. Untuk teman-teman yang suaranya masih kebuka, tolong di-mute dulu ya, biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Nah, oke, bisa dilanjut ya. Nah, ini fitur ini, jadi di sini ada halaman rincian produk. Jadi ini fungsinya itu ketika diklik, langsung diklik si banner ini, langsung muncul ke si produk yang kita disarankan yang tadi dipilih. Nah, atau kita pilih ke kategori toko. Kategori toko, contohnya kita nanti bikin kategori. Contohnya kategorinya peskar. Peskar itu dalam kategorinya apa aja? Contohnya sabun, serum, krim. Pokoknya untuk ke bagian-bagian muka kita kasih kategorinya peskar. Contohnya kita ngasih lagi kategori contohnya mau body care kayak deodoran, hand body. Terus kita kasih lagi kategorinya kayak healthy care gitu, kayak minuman atau yang sehat, contohnya ke kopi dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini juga kita ngelengkapi contohnya deskripsi toko. Deskripsi toko ini penting juga. Contohnya seperti ini. Selamat datang di misalkan Florismen Bandung. Nah, kami bukan dropshipper, kami distributor sebagai brand, punya restock yang siap kirim ke seluruh Indonesia, 1 minggu tetap ada pengiriman. Nah, contohnya kayak gini kita juga bikin, kenapa harus beli di sini, jaminan original, terus kayak langsung dikirim di hari yang sama, harganya pas respon, terpercaya, dan lain-lain gitu. Jadi bikinlah deskripsi itu seprofesional mungkin. Nah, pertanyaannya gimana nih buat pemula? Nah, kalau saya pribadi dulu saya selalu nyari referensi toko yang ramai. Contohnya ketika di filter ada produk terlaris, saya klik tokonya, saya hampir ditiru semua dari mulai deskripsi dan dari judul juga. Nah, supaya kita ada gambaran apa aja nih kekurangan toko kita dan apa aja kelebihan toko dia gitu. Nah, perlu juga di sini kalau dilihat dari visi, saya jelasin dulu. Di sini
ada presentasi chat balas ya. Ada skornya 53%. Nah, chat balas ini sangat mempengaruhi ke algoritma Shopee secara organik gitu. Nah, disarankan si performa chat ini di atas 90%. Nah, supaya ada kemungkinan 10% ini ngebantu untuk nge-boost toko kita ke atas gitu ketika perang di nama pencarian gitu di algoritma. Nah, ini juga penting kayak masa pengemasan, rating toko, dan tingkat pesanan yang tidak selesai gitu. Nah, ini untuk profil toko yang utama harus yang harus dilengkapi gitu. Nah, ketika udah kita bisa simpan. Nah, mungkin dari sini bisa langsung lanjut ke PPT atau gimana Kak dia? Kak Elva? Atau Untuk materinya kan ada sampai ke deskripsi toko, betul nggak sih Kak Yogi? deskripsi toko yang ini nih? Ya, berarti udah jelasin belum tadi? Udah kan? Udah. Nah, untuk PPT-nya kan kita banyak tuh sampai ke iklan ya. Jadinya itu kan ada proses selanjutnya nanti di training bisnis selanjutnya. Jadi kira-kira Kak Yogi sendiri sih ini udah selesai apa belum materinya kayak gitu. Oke. Paling langsung praktek aja Mbak kali ya, biar lebih efektif kalau. Boleh. Jadi kan nanti kan pertemuan selanjutnya akan ada review kan tentang siapa nih yang udah bikin toko kayak gini-gini kayak gitu. Oke, boleh. Nah, untuk materi ini kan materi pertama ya. Nah, di sini juga ada pengaturan toko. Nah, di sini ada fitur yang namanya lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu. Jadi ketika ada yang mau nipu atau jahil, ini selalu minta OTP ke si handphone kita. Dan ini juga sih info juga di Shopee itu banyak sekali ya penipuan, hati-hati juga. Soalnya seller saya juga 2 orang kena tuh lumayan bobol 3 juta sama 1,5 juta. Karena kayak kehipnotis lagi si dianya itu minta OTP. Jadi ketika ada telepon atau ada yang minta OTP, lebih baik jangan waro lah gitu. Nah, di sini ada fitur toko libur. Ketika kita mau liburan atau kita mau jalan-jalan, kita bisa aktifin si fitur toko libur ini gitu. Terus di sini ada fitur auto reply chat. Nah, auto reply chat itu ketika kita off. Nah, ketika ada customer ngechat ke toko kita, nah ini auto reply ini langsung ngebalas gitu. Jadi kalian bisa atur aja di sini, diklik atur. Nah, di sini ada auto reply, ada template pesan. Jadi ini tuh asisten chat. Gunanya fitur asisten chat ini untuk memberikan layanan yang lebih efisien pada pembeli. Nah, yang pertama, auto reply hanya akan dikirim 1 kali setiap 24 jam untuk satu pembeli. Contohnya, si pembeli itu ngechat pertama nih. Nah, langsung auto reply ini akan ngebales. Nah, ketika si pembeli itu, calon bayar itu ngechat lagi, itu cukup 1 kali jatahnya gitu. Nah, yang kedua, pesan auto reply ini saat toko offline hanya akan dikirimkan 1 kali per harinya gitu untuk satu pembeli. Jadi 24 jam gitu. Nah, di sini ada template pesan. Contoh kita bikin. Nah, di sini ada grup-grup. Jadi biasanya
Ini laptop. Contohnya silahkan berita kami apa yang akan ditanyakan. Saya nggak pernah, baru kenapa sih nggak diangkat? Nah, di sini juga ada template pesan. Jadi kita contohnya ngasih kata-kata. Contohnya pengiriman atau pesan satu. Contohnya itu order di toko kami. Nah, di sini kita masukkan pesannya. Pesan kedua, contohnya, ini order di toko kami itu contohnya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 16.00 sore, dikirim di hari yang sama. Nah, di sini pesan kedua contohnya pengiriman paket setiap hari. Nah, ketika udah, kalau mau masukkan banyak pesan, boleh. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa simpan aja. Nah, ini kita udah bikin pamfletnya. Ketika udah, kita langsung ke fitur lainnya, ke fitur lain. Mungkin ke upload produk ya. Nah, ini saya akan menjelaskan cara upload produk. Di sini ada tambah produk baru. Fiturnya itu ada di ketiga. Jadi ada pengiriman, pesan, produk. Nah, kita bisa tambah produk baru. Nah, kita pilih. Poin-poin dari judul yang harus dihindari itu biasanya kata penghubung sama kata-kata yang tidak diperlukan gitu. Contohnya kita bakal upload sabun 40 gram gitu. Nah, diusahakan kita langsung aja tulis misalkan Kak Elva boleh di-mute dulu. Iya, Kak Yogi, maaf. Yang jadi hostnya kan Kak Yogi, jadi mungkin Kak Yogi yang bisa nge-mute. Coba dicek siapa yang masih nyala mic-nya. Oke, bentar. Oke, udah aman. Nah, jadi untuk dari judul ini jangan asal-asalan gitu ya. Soalnya ini kan upload produk buat investasi toko kita ke depannya gitu. Nah, kalau diusahakan dari judul itu kita hindari kata contohnya kata penghubung atau kata berhenti gitu. Contoh kan suka ada nih kayak yang COD kayak gini. Terus kayak terbaru. Nah, diusahakan kata-kata kayak gini, terus kayak di garis penghubung kayak gini. Nah, itu dihindari ya, teman-teman. Soalnya kenapa? Karena dari fitur si pembeli Shopee itu udah ada kategorinya. Ketika si pembeli mau nyari produk terbaru tuh ada fiturnya. Ketika si pembeli mau nyari toko yang bisa COD itu ada fiturnya. Jadi nggak efektif menurut saya. Nah, jadi diusahakan kita langsung aja tulis judulnya Florisman. Contohnya kita akan bakal upload produk Florisman shop 40 gram.
Nah, di sini kita tulis Colorismen Soap 40 gram. Nah, untuk si judul ini kan si Shopee ini ngasihnya itu 100 kalimat. Nah, diusahakan dari judul ini kita di-fullkan 100 kalimat itu full. Contohnya kita kasih Colorismen Soap, skincare, pria, masa kini, perawatan wajah berjerawat, contohnya, terus kusam dan lain-lain lah. Contohnya kita original, terus Bepom. Nah, diusahakan judulnya panjang seperti ini gitu. Nah, supaya apa? Supaya ketika si pembeli baru itu mencari kata kuncinya itu skincare. Nah, ada kemungkinan produk kita ini muncul ketika si pembeli itu nulis kata skincare. Terus ada kemungkinan ketika si pembeli nulis kata kunci Colorismen, produk kita juga muncul. Nah, ketika nyari perawatan pria, bisa juga muncul. Contohnya kan karena ada kata pria, terus di sini ada kata perawatan. Nah, contohnya ketika misalkan si calon buyernya itu baru gitu, baru mau skincarean. Kan biasanya nyari-nyari skincare apa, belum tahu produk-produknya. Nah, ketika si buyer itu mengetik skincare di handphonenya atau di PC-nya, nah kemungkinan muncul produk kita. Nah, perlu juga hindari apa namanya itu pengulangan kata. Contohnya kita udah nulis nih Colorismen. Nah, jangan ditulis lagi, misalkan di sini Colorismen lagi. Tanggal 29 terakhir harus diisi tulisan. Soalnya ada pengulangan kata. Nah, contohnya kan ini kita tulis udah skincare Colorismen. Nah, diusahakan jangan ditulis lagi Colorismennya. Banyak. Ini bisa ini sampai tanggal 29 Juli harus diisi. Ya. Banyak. Ini baru biasa isi di mana? Bentar ya, di mute dulu. Hah? Permarkas Maaf ya teman-teman, mute dulu. Hah? Aku di sini nggak bisa mute ya, yang cuma bisa mute itu Kayogi. Bentar Kak, dicari dulu yang itu kan yang Di samping kan itu kalau misalnya klik nih gambar orangnya nih, misalnya kayak gini, ngeklik aku Colorismen, itu kan ada titik 3 di pojok kanan, terus sampingnya ada mute. Oke. Tapi ini siapa ya? Kas uangnya sekarang biar nggak lupa. Zeden. Udah berapa? 25. Dicari Arda Winner itu masih nyala mic-nya Kayogi. Bisa pulang. Oh ya maaf. Udah ya? Oke. Kita lanjut. Ini masih judul ya. Nah, untuk judul ini diusahakan harus ada merek, terus manfaat, dan ukuran. Jadi ada 3 kategori untuk si Shopee ini. Jadi harus ada merek, manfaat, dan ukuran. Contohnya mereknya kan ada nih, Colorismen. Terus manfaatnya ada perawatan pria, wajah berjerawat, dan ukuran. Nah, 3
komponen ini harus ada gitu. Nah, diusahakan juga untuk nulis judul itu 3 kata pertama ini tuh harus sesuai aja dulu, sesuai produk yang kita mau upload. Contohnya kita mau upload Clorisman sabun 80 gram. Nah, contohnya kayak gini, Clorisman sabun 80 gram, Clorisman soap 80 gram gitu. Jadi jangan asal-asalan bikin judul juga. Soalnya susah naik juga untuk kalau judul yang asal-asalan. Jadi diusahakan dibikin rangkaian katanya itu mudah dibaca gitu. Mudah dibaca oleh manusia dan mudah dibaca oleh robot gitu. Nah, di sini juga ada kategori. Mungkin ada kategori yang tadi direkomendasikan langsung atau kategori yang kita pilih sendiri. Nah, di sini ada contohnya kategori itu kita ngupload produk itu jangan lintas kategori. Contoh lintas kategori itu seperti kita nih ngejualnya skincare. Nah, kategorinya salah gitu. Naruhnya di elektronik. Nah, ini kan nggak nyambung gitu. Jadi, hindari lintas kategori. Nah, biasakan harus sesuai aja, misalkan ke perawatan dan kecantikan. Di sini ada perawatan wajah, dan di sini ada pembersih wajah. Nah, ketika udah, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada foto, terus video, dan deskripsi. Nah, untuk si foto ini diusahakan itu semenarik mungkin gitu ya, supaya orang itu tertarik mengkliknya. Soalnya kenapa? Karena kan di Clorisman ini harganya udah sama ya. Jadi kita tuh perangnya digambar gitu. Perangnya digambar, di algoritma, dan iklan gitu. Nah, diusahakan gambar kita tuh harus semenarik mungkin gitu. Jadi jangan mengandalkan gambar-gambar yang yang udah disediain oleh Clorisman. Kalau bisa ngedit sendiri lah. Contohnya kita bakal nge-upload produk yang soap 40 gram. Nah, contohnya ini, foto ini. Nah, dari foto ini diusahakan dari foto ini harus ada yang namanya itu penjelasan gambar gitu. Jadi si gambar ini udah menjelaskan sedetail mungkin ke toko kita. Contohnya kita uploadnya, contoh ada garansi uang kembali apabila produk tidak ori. Contohnya free bubble sama dusbox, terus ada COD-nya, terus paket dikirim di hari yang sama, dan kayak menjelaskan lagi bahwa ini si Clorisman ini udah BPOM, terus kayak hashtagnya juga diadain, dibutuhkan pria, dan ukurannya juga. Jadi bikin semenarik mungkin gitu, supaya orang itu mau ngeklik produk kita gitu. Nah, kita misalkan disimpan nih. Pokoknya dari judul, dari foto tuh nggak boleh asal-asalan lah. Nah, terus di sini kita bisa nambahkan fotonya itu sampai 8 foto ya. Jadi saran saya sih, contohnya ini penjelasan produk, foto 1, 2, 3, 4 itu penjelasan produk, 4, 5, 6, 7-nya tembaknya pakai testimoni gitu. Supaya orang itu kalau pembeli baru gitu, customer baru itu pasti yang dilihat itu yang pertama itu dari foto, lalu geser-geser pasti dari testimoninya, apakah bagus, apakah jelek gitu si produknya. Nah, untuk foto
diusahakan bagusnya sih bikin kayak foto itu thumbnail gitu. Thumbnailnya itu kayak foto berjalan gitu. Contohnya kan kayak gini nih. Nih, kita bikin dulu apa? Jadi penjelasan lah. Jadi si gambar ini udah ngejelasin bahwa dari testimoni, dari manfaat produk dan lain-lain. Contohnya apa itu sabun Quarismen, dan di sini juga dijelasin juga. Nah, sabun Quarismen, bla 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 bla, untuk semua jenis kulit dan lain-lain. Terus kayak ada apa? Formulasi khusus karakter kulit. Jadi manfaatnya dijelasin. Nah, lalu di sini misalkan tembak kita pakai testimoni. Nah, kita perlu juga ya bikin testimoni dari customer kita. Nah, contoh nih. Nah, contohnya kayak gini. Bikin testimoni dari buyer kita. Bisa sih dari emang customer loyal kita mintain testimoninya. Jadi contohnya kayak bagaimana untuk perubahan, apakah ada perubahan pada kulit wajahnya. Di sini dia ngasih foto, alhamdulillah berarti produknya bagus gitu. Jadi diusahakan di sini testimoninya minimal 3 lah. Nah, contohnya kalau ada dari pusat tuh ngeklaim ada testimoni, kita edit. Jadi bikin sekreatif mungkin gitu. Jadi jangan upload lalu dilepas gitu-gitu aja, nggak bisa gitu. Karena jualan online itu ya sama aja kayak jualan offline gitu. Kita kan harus post feed, post story tiap harinya gitu. Supaya dinilai aktif oleh si Shopee-nya. Nah, di sini ketika si fotonya udah, ini ada video. Nah, ini juga harus ada videonya ya. Jadi buat skor kontennya itu biar full gitu. Semakin disukai oleh si Shopee-nya itu. Nah, untuk videonya juga kalau bisa bikin semenarik mungkin. Contohnya kayak gini. Jadi kita bikin si videonya itu menjelaskan gitu. Bagaimana seseorang yang kebingungan, kesulitan jerawat. Nah, di sini kita menjelaskan. Jadi bikinlah video supaya disambung-sambung gitu. Nah, jadi bikin videonya semenarik mungkin pokoknya. Gitu. Nah, jadi untuk emang sih belajar online itu, jualan di online itu susah-susah gampang. Soalnya kita harus bisa yang pertama edit foto, edit video, terus menganalisis dari kompetitor kita juga. Jadi kita jualan di Shopee nggak hanya udah gitu diemin atau dilepas gitu-gitu aja, udah upload produk nunggu pembeli ada, nggak bisa gitu. Jadi kita tuh harus sering-sering juga lihat kompetitor kita. Contohnya kompetitor kita ngupload produk baru atau ngupload paket-paket bundling. Nah, kita juga buat lah gitu. Nah, di sini ada ketika ini udah lengkap semua. Di sini ada deskripsi produk.
Nah, deskripsi produk ini diusahakan semenarik mungkin. Terus ada kata-kata yang beda dari yang lain gitu. Contohnya kan kalau dari misalkan deskripsi kita ngambil dari web Florisman, itu manfaatnya itu hampir sama ya semua. Nah, kita diusahakan kasih pembeda gitu dari awal kata-kata deskripsinya. Contohnya, bentar. Contohnya itu kita bikin contohnya bikin kayak penjelasan gitu. Kayak deskripsi yang di awal, contohnya paket dikirim di hari yang sama, terus paket dilengkapi dengan dus dan beberapa, dan pokoknya jaminan paket itu datang selamat lah. Kalau misalkan produk rusak, ada apa? Ada keyakinan kita kasih deskripsinya itu apabila produk rusak kita ganti uang misalkan full. Oh, kita ganti uang 2 kali lipat apabila produk rusak atau apabila produk itu palsu itu. Sebentar ya, agak error ininya. Nah, contoh saya buat manual aja. Contohnya ini bentar. Nah, ini udah disediain. Nah, contohnya kita bikin pembeda gitu. Pembeda dari deskripsinya. Contohnya semua produk ready stock. Ya, kita negesin gratis beberapa sangat tebal. Kalau di toko lain beberapanya harus bayar. Nah, di sini kita tegasin juga pengiriman setiap hari 1-2 kali 24 jam, termasuk hari Minggu dan tanggal merah. Nah, di sini juga kita jelasin bahwa toko kita bisa bayar di tempat loh. Pilih COD menggunakan JNT. Nah, untuk si COD ini, kalau di Shopee emang khususnya si JNT ini. Terus kita juga negesin, kayak kenapa harus belum belanja di Florisman, misalkan Florisman Bandung, atau Florisman atau apa kayak nama toko kalian bebas. Nah, kenapa harus belanja di kami? Contohnya, karena produk sudah pasti original dan lain-lain gitu. Nah, baru ketika udah kita bikin istilahnya itu deskripsi pembeda dari yang lain, nah baru kita tulis manfaat dan lain-lain. Nah, baru kita tulis kayak manfaat Florisman shop-nya apa-apa. Kalau saya rekomendasikan sih ambil aja dari toko kompetitor kita. Jadi sebelum kita mau mulai berjualan, kita tuh harus punya referensi toko. Istilahnya tuh peta lah, peta untuk kita apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kayak ada fact-nya, jadi menjelaskan si lebih detail. Ketika contohnya ada satu box Florisman pemakaian buat berapa lama, contohnya kita langsung jawab 2-3 minggu tergantung intensitas pemakaian, normalnya 3 kali sehari gitu. Nah, di sini juga ada hashtag ya. Nah, untuk hashtag ini ada yang bilang dari teman-teman komunitas itu ada yang bilang ini apa namanya itu ngaruh, ada juga yang bilang nggak ngaruh. Kalau saya pribadi sih paling nulis hashtagnya ya sesuai nama brand aja gitu dan sesuai produk yang akan di-uploadnya. Gitu. Nah ini baru berapa poin nih? 1, 2, 3, 4. Nah ini baru 4 poin ya. Jadi saya ulang lagi, foto itu harus menarik supaya orang tertarik untuk mengeklik
produk kita. Diusahakan produk itu pakai thumbnail dan ada testimoninya. Testimoninya diusahakan kita bikin testimoninya, nyari ke konsumen, nanyain ke konsumen yang udah loyal kepada kita. Nah, gimana nih pertanyaannya buat yang baru gabung? Nah, kalau buat yang baru gabung bisa lah diakalin bikin testimoni testimoni sama teman atau gimana kayak boleh lah, bebas. Nah, terus dari judul diusahakan 3 kata pertama itu harus sesuai produk yang akan diupload. Jadi komponennya itu harus ada merek, ada manfaat, dan ada keterangan kayak berapa gram, berapa mili, berapa piece isinya gitu. Nah, di sini juga deskripsinya kita diusahakan kita bikin yang namanya itu deskripsi toko. Jadi deskripsi toko tuh kayak ibaratnya tuh kata-kata yang di awal sebelum ke deskripsi produk tersebut gitu. Oke, nah di sini yang penting juga ya, kalau di PC itu yang gambarnya bintang ini tuh wajib untuk diisi. Nah, kalau misalkan nggak diisi, si produk ini nggak bisa diupload. Kalau di handphone itu warnanya merah. Kalau bintang yang merah itu pasti wajib diisi. Nah, di sini ada merek. Kita tulis aja Kloris. Nah, di sini kita ada masa panennya, kita tulis 24 bulan. Terus ukurannya, kalau misalkan nggak ada di sini, kita tulis aja di sini. Misalkan 40 gram. Nah, lalu di sini ada centang. Nah, baru diklik. Ketika udah merah kayak gini, kita klik. Nah, udah. Jadi ukurannya 40 gram. Kan jenis pembersih. Kalau nggak ada, di sini kita tulis lagi sabun muka atau sabun wajah pria. Nah, terus kayak kalau misalkan ini formulasi, apabila di sini kita nggak nemu, kita bisa tulis batang. Nah, kayak gini. Terus asal negara. Kalau ini sih nggak wajib juga sih. Soalnya yang wajib itu yang ada bintang ini. Kayak kategori merek wajib. Kalau ini mau diisi mau nggak juga nggak apa-apa. Cuman kalau saran saya sih diisi karena ya lebih lengkap, ya lebih bagus gitu. Nah, contoh di sini kan komposisi. Nah, perlu juga ya kita perlu tahu produk knowledge kita. Jadi sebelum kita jualan itu, kita tuh harus tahu gitu manfaat produk kita, komposisi produk kita, dan lain-lain. Contohnya di sini kita tulis kolagen, kol. Udah, contohnya 2 aja dulu. Nah, ketika ini udah ada, ini ada jenis kulit. Kita tulis semua jenis kulit. Nah, untuk tanggal kadaluarsanya saya biasanya tinggal diisi. Nah, ini untuk berat produknya. Kalau nggak ada 35, kita bikin lagi atributnya. Contohnya 35 gram. Nah, ini kan udah gram nih. Kita centang. Klik lagi. Nah, ini ada manfaat. Contohnya jerawat dan noda, penuaan dini. Kalau nggak salah ini
apa 5 ya 5. Kita bisa pilihnya 5 manfaat. Di sini ada volume. Kalau volume enggak sih, enggak diisi. Terus jumlah dalam kemasan 1, dan ini kayaknya udah. Nah, di sini untuk apa? Kalau mau bikin harga coret, saya saranin sih kita up dulu harganya. Contohnya kita sabun 40 gram tuh. Kan harganya 35. Nah, kan kita mau bikin harga coret. Nah, kita bisa up dulu nih harganya. Misalkan 95.000. Nah, penting juga ini untuk stok. Untuk stok tuh kalau yang baru-baru kan stoknya terbatas. Kalau bisa sih jangan diisinya 4, 3 atau 6. Kalau bisa diisinya asal aja yang banyak gitu. Supaya orang itu percaya gitu bahwa produknya banyak di kita. Nah, kalau misalkan mau kita nambahkan variasi. Contohnya dalam satu produk ini kita tuh pengen nambahkan variasi 40 gram sama 80 gram. Nah, kita bisa aktifkan aja variasi ini. Nah, di sini ada variasi 1, ada variasi 2. Nah, kita cukup aja pilihnya itu variasi 1. Nah, di sini ada nama. Nama itu kayak pilihan. Nah, di sini kita tulis aja namanya itu pilih sabun. Nah, yang di bawah ini pilihan baru kita kasih kategorinya kayak sabun 40 gram. Nah, kita tambah lagi. Nah, sabun 80 gram. Nah, ketika udah, kita ke bawah. Nah, di sini kan ada informasi variasi. Nah, kalau kita bikin variasi, si harga yang tadi di atas, yang kita tadi bikin non-variasi, itu harus ditulis ulang di sini. Jadi agak beda gitu. Nah, nulis harganya itu jangan di sini, tapi di sini. Kalau ini ketika kita harganya 12, kita bisa terapkan semua itu, nanti munculnya di sini. Contohnya, nah 12.000. Nah, munculnya di sini, jadi semua seragam. Jadi ini mah hanya untuk variasi yang seragam, cuman beda warna gitu. Nah, di sini juga kita bisa set harganya. Set harga, contohnya kan kita mau bikin harga coret nih. Kita up dulu, contohnya 90.000. Dan yang ini contohnya 150.000. Nah, untuk stok seperti yang saya tadi bilang, jadi untuk stok tuh jangan nanggung, jangan di bawah 10, tapi hajar aja semua ribuan. Nah, di sini ada kode variasi. Kode variasi ini untuk memudahkan kita nyari produk itu. Kalau saya sih, kode variasinya bisa ditulis ulang sesuai pilihan produk, sesuai dari judul yang ini. Contohnya saya tulis lagi sabun 40. Dan di sini sabun 80. Nah, ketika ini udah, di sini juga kita bisa ngasih pilihan kayak pilih sabun yang 80 atau yang 40 gitu. Kalau mau kasih si gambar, kita tinggal klik aja
sesuai gambar yang diiniin gitu. Contohnya sabun yang 40 gram sama sabun yang 80 gram. Sebentar. Contoh yang ini. Nah, ini fungsinya itu untuk ketika si konsumen itu ngeklik produk kita. Nah, ini muncul nih. Ketika ngeklik variasinya sabun 40 gram, muncul si produknya ini. Dan yang sabun 80 gram muncul juga yang gambar yang ini gitu. Ini fungsinya. Sebentar ya. Dan masuk aja, Dan. Nah, gitu. Nah, di sini ada berat produk ya. Pokoknya setiap yang bintang ini wajib ya, wajib diisi. Nah, kalau saya sih biasanya sesuai itu aja. Contohnya yang 35. Kalau kita bikin variasinya yang ada variasi yang kecil, bikin si berat produknya sesuai berat yang kecil juga. Contohnya 35 gram gitu. Karena kan kita uploadnya sabun yang 40 gram. Nah, di sini juga ada ukuran paket ya. Ukuran paket itu kalau saya sih biasanya 5 cm atau 5 cm gitu. Tapi kalau biasanya ini juga kan berpengaruh ya si ukuran paket itu berpengaruh ke berat. Ketika kita ngasihnya 20 cm per 20 cm, nah ini berpengaruh ke si jasa kirimnya. Coba kalau kita ngasihnya 2, nah ini maksudnya 1 kilo. Kalau ininya ukuran paketnya kita contohnya asal-asalan gitu, nah ini pasti berpengaruh ke jasa ongkirnya gitu. Nah, sebenarnya sih ukuran paket ini tidak wajib ya. Mau kita isi atau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya yang wajib itu yang ada bintangnya ini. Yang ada beratnya ini gitu. Nah, contoh kalau kita mau dikosongin juga enggak apa-apa. Nah, ketika udah, nah di sini jasa kirimnya kita centang ke warna hijau. Nah, di sini ada apakah produknya mau free order atau tidak. Kalau misalkan produknya free order, kita bisa tulis free ordernya berapa hari. Contohnya 2 hari free ordernya. Nah, untuk masa pengemasannya, jadi ketika kalau free order ya, ketika kita klik pesanan lalu atur pesanan, nah nanti ketika udah 2 hari ini, nah baru tuh dihitung masa pengemasannya itu nggak boleh lebih dari 2 hari, maksimal tuh 3 hari tuh. 3 hari itu udah zona merah lah, udah peringatan dari si Shopee-nya. Jadi diusahakan ketika udah pre-order 2 hari, kita tuh udah langsung ada gitu. Nah kan kebetulan kalau dari sabun Kloris kan nggak ada pre-order gitu ya. Takutnya di sini juga ada yang jualan selain Kloris gitu. Nah di sini kan Kloris tidak free order, kita tulis tidak. Nah di sini ada kondisi. Nah kalau kita jual barang bekas bisa tulis pernah dipakai. Nanti ada keterangannya muncul second. Nah kalau baru kita tulis baru. Nah di sini ada SKU induk. SKU induk ini juga mempermudah ketika kalau misalkan produk kita udah ribuan, kan bingung juga nih. Nah, kita bisa bikin SKU. SKU-nya contohnya sesuai nama produk aja. Contohnya sop 40 gram atau sop 80 gram. Gitu. Nah, kalau saya contohnya sop 40 gram dan
80 gram. 40 dan 80. Nah, ketika udah semuanya diisi ya, dilengkapi, baru kita simpan dan tampilkan. Nah, mungkin saya akan review lagi biar lebih jelas ya. Nah, ketika udah kategorinya udah, kita wajib tuh yang namanya merek ini itu harus sesuai dengan nama brand gitu. Kan Kloris, terus masa penyimpanannya kita dilengkapi si atribut-atribut produknya, fungsinya apa? Ini itu berpengaruh 10% untuk algoritma kalau kita nggak main iklan gitu. Nah, di sini manfaat, berat produk, dan lain-lain. Pokoknya kalau mau diisi semua, boleh. Yang penting diisi gitu. Nah, di sini juga tadi ada variasi. Jadi, variasi itu kan ada variasi 1, ada variasi 2. Nah, kalau kita ingin menambahkan variasi lagi, contohnya kan ini dari sabun, pilih sabun. Nah, ketika kita ingin misalkan ada produk lain atau ada produk yang tidak satu kategori, kita bisa bikin variasi 2. Nah, ininya sama aja kayak yang tadi, kayak yang variasi 1. Contohnya kita mau pilih body care. Nah, contohnya pilih body care atau pilih serum. Nah, baru misalkan serum SC di sini, terus serum rekening gitu. Kalau mau nambahkan variasi lagi. Kalau untuk si Kloris sih lebih baik langsung aja ya. Nah, si Shopee sekarang udah nambah fitur kalau nggak salah sampai 50 kategori, kita bisa bikin pilihan kategori sampai 50 piece dari satu kategori. Nah, gitu. Oke, dari itu. Nah, ketika kita misalkan ada yang belum tahu nih, misalkan ada yang belum maksimal nih dari contohnya dari fotonya belum maksimal nih, kita bisa mengarsipkan si produk ini. Jadi kita menyimpan tanpa menampilkan produk ke. Nah, kalau simpan dan tampilkan ini langsung muncul ke halaman toko kita gitu. Contoh saya klik. Nah, ketika ada yang merah ini tadi kayaknya harus diisi lagi. Jadi contohnya tadi kita bikin 90.000 dan ini 150.000. Stoknya banyakin. Kodenya shop 40, shop 80. Nah, lalu simpan dan tampilkan. Nah, oke. Jadi produk sudah terdaftar nih. Nah, ini. Kita bisa klik untuk melihatnya. Sorry. Nah, untuk paling yang keduanya, kita bikin harga coret ya. Kak Elva ini masih share screen nggak? Udah enggak Kak Yogi? Sorry. Pencet. Sebentar Kak, saya share screen lagi ya. Share screen lagi.
Oke, boleh Kak Yogi. Silakan. Udah muncul lagi ya? Di sini udah sharing tapi belum. Nah, udah kelihatan. Oke. Nah, kita akan memahami fitur promosi untuk bikin harga coret. Nah, kita bisa masuk ke, kalau ini tampilan Shopee Seller Center ya. Kita pilih ke promosi saya. Nah, di sini juga akan dijelasin tampilan baru promosi saya, temukan nominasi, promo resmi dari Shopee, dan lain-lain. Kita bisa konfirmasi. Dan di sini juga dijelaskan promo kategori dari presale kategori pada bagian ini. Nah, di sini ada fitur-fiturnya juga. Nah, di sini ada voucher toko. Jadi voucher toko ini memberikan contohnya minimal belanja. Ketika si pembeli itu belanjanya 100.000, kita ngasih diskonnya berapa. Nah, di sini juga ada promo toko, ada paket diskon, ada combo hemat, sale, promo ongkir toko, koin penjual, game toko, dan Shopee Live. Nah, paling saya akan menjelaskan satu fitur dulu untuk malam ini, contohnya ke promosi toko ya. Jadi ketika kita bikin harga coret itu, masuknya ke promo saya. Ketika sudah masuk ke promo saya, nah pilih promo toko. Nah, kita tunggu. Syaratnya untuk bikin harga coret itu, kita harus up dulu harganya sebelum bikin harga coret. Nah, di sini ada info penting. Nah, ketika kalau sudah misalkan sudah masuk sini, kita bisa di sini ada fitur buat. Nah, kita klik fitur buat. Nah, di sini ada nama promo toko. Ini bisa bebas aja ya, contohnya diskon. Nah, ini ada periode promo toko. Periode promo toko ini, contohnya mau munculnya tanggal berapa, di jam berapa gitu. Nah, kita bisa set aja langsung di tanggal sekarang. Nah, ini yang sebelah kanan ini ada jamnya. Nah, contoh langsung kita kasih jamnya 0.10 contohnya. Nah, bisa dikonfirmasi. Oke, sorry. Nah, ketika udah dibikin, nanti harga coretnya muncul pada jam 9:10. Nah, di sini sampai berakhirnya. Nah, kita set. Nah, untuk yang fitur yang garis kanan ini ada 2, ini bergantinya tahun. Ini contohnya 2022, 2023. Nah, untuk si ini harus periodenya kurang lebih 180 hari. Kurang lebih ini kalau ditotalin bulan, 3 bulan. Contohnya ini 1 bulan, Juli, Agustus, September. Nah, kita bisa pilih di September tanggal 30, konfirmasi. Nah, ketika udah bikin nama promo toko, terus promo tokonya dari kapan sampai kapan, kita tambah produk. Nah, udah tambah produk, kita cari produk yang tadi diupload. Nah, ini udah muncul. Kita klik, lalu konfirmasi.
Contohnya kalau mau banyak juga langsung sekaligus gitu ya. Contohnya ini nih. Ini habis. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, di sini atur diskon. Jadi ini kan harga aslinya. Nah, ini langsung diskon. Contohnya sabun 80 gram kita langsung harganya 55.000. Nah, otomatis si diskonnya ini langsung 64%. Nah, ini juga sama, langsung aja. Nah, langsung. Nah, ini contohnya yang paket. Tuh, ketika diganti 140 langsung 4%. Jadi tinggal sesuaikan harga aja. Oke, ketika udah kita langsung centang hijau semuanya. Ketika udah kita konfirmasi. Nah, udah berhasil. Jadi promo akan dimulai pada tanggal 14 bulan 7. Nah, ketika udah nih jam 21.10. Nah, ini udah langsung berjalan ya. Diskonnya udah langsung berjalan. Nah, untuk misalnya kita mau share ke WA, ke IG, bisa langsung kita share lewat ini. Nah, kalau mau ya akhiri, bisa langsung di sini, akhiri. Gitu. Nah, untuk melihatnya, biasanya kita langsung lihat tokonya. Langsung lihat tokonya itu biasanya lihatnya di Shopee biasa ya, atau dari apa namanya itu dekorasi juga bisa. So, kita lihatnya gimana Kak? Tenang aku Pak. Sampai salah. Nah, langsung contohnya ketika udah, kita bisa cek lewat handphone kalau lebih efektifnya. Kalau dari ininya apa? Kita bisa lihat dari search center-nya. Bentar. Kita lihat dari deskripsinya aja ya. Dari dekorasi juga kita bisa lihat. Oke, bentar. Kak Elva, mungkin penjelasannya segini dulu ya, Kak. Bisa dilanjut nanti. Halo, Kak Elva. Oke, terima kasih Kak Yogi atas materinya. Wah, udah malam juga nih kayaknya nih ya. Teman-teman yang udah di luar WIB mungkin udah kemalaman juga nih. Karena kan setelah kita kan dari Sabang sampai Merauke nih Kak Yogi, udah malam banget kayaknya nih. Mungkin besok kita lebih awal lagi kali Kak Yogi untuk ngebahas pertanyaannya gimana nih? Besoknya tuh boleh. Minggu depannya kayak gitu. Sekalian nge-review. Boleh. Kan besok ada nge-review tuh. Nah, jadi kan jadi teman-teman setelah tadi dikasih materi sama Kak Yogi, teman-teman praktekan. Habis itu minggu depan kita akan review bagaimana teman-teman praktekin hasil materi dari Kak Yogi. Misalnya tokonya kayak gini nih Kak, aku kok nggak bisa ya harga coret apa gimana? Nanti bisa dipertanyakan di minggu depan kayak gitu. Jadi untuk malam ini kayaknya udah cukup kali ya Kak Yogi, karena udah malam juga nih. Iya, cukup.
Paling Oke, ini jadi kesimpulan aja mungkin ya sebentar. boleh. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari hal-hal yang tadi itu, contohnya kan kita tadi bikin deskripsi, nanti munculnya di sini. Nah, ini versi handphone. Nah, ini fungsinya kenapa harus satu pamflet atau harus satu satu template lah. Jadi biar dilihatnya itu nggak acak-acakan gitu. Jadi yang bedanya itu hanya dari gambar si produknya itu. Nah, ini contoh ketika udah kita bikin harga coret. Nah, ini munculnya kayak gini. Nah, ini harga coretnya jadi 140 dan ini diskonnya 2%. Nah, untuk yang tadi hasil dari upload tuh yang ini. Nah, jadi harga coretnya udah berhasil. Di sininya udah ada diskon 63%. Dan ininya harganya udah kembali normal 35.000 sampai 55.000. Udah gitu aja. Paling segitu dulu dari saya, Kak Diah. Saya kembalikan ke moderator Kak Diah atau Kak Elva. Nanya. Oke, terima kasih Kak Yogi atas materinya. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, karena tadi materinya udah cukup lama, pokoknya besok akan nge-review, minggu depan akan nge-review. Teman-teman wajib banget nih praktekin apa yang tadi Kak Yogi bilang. Jangan sampai udah dikasih ilmunya tapi nggak dipergunakan sama teman-teman. Jadi sayang banget kan. Teman-teman kalau di luar sana untuk belajar Shopee itu ada biayanya. Jadi kalau cuma di sini itu gratis, dapat bimbingan langsung dari teman-teman top seller. Jadi kesempatan ini nggak akan datang 2 kali. Buat teman-teman yang tadi dapat materi dari Kak Yogi, tolong dipergunakan sebaik mungkin. Oke, karena besok minggu depan akan ada review, jadi aku minta buat teman-teman yang punya akun Shopee itu harus muncul semua apa yang tadi bilang Kak Yogi, misalnya tentang harga coret ataupun gratis ongkir. Jadi buat teman-teman ilmu yang tadi berikan nama Kak Yogi harus dipergunakan. Jadi besok minggu depan aku mau lihat toko teman-teman, oke? Dan untuk pertanyaannya kita keep dulu karena waktunya udah malam, teman-teman juga butuh istirahat, aku juga butuh istirahat. Jadi aku meminta maaf banget gak ada pertanyaan. Pertanyaannya kita keep di minggu depan. Jadi sekalian review gitu. Jadi teman-teman kalau besok teman-teman misalnya nih sebelum hari Rabu, karena kita training setiap hari Rabu, teman-teman di hari Selasa bisa store tokonya ke aku, ke Kadia atau ke teman-teman mentor. Misalnya ada teman-teman daftar kemana, bisa chat ke admin tersebut atau admin di grup WA. Nanti teman-teman share akun Shopee-nya. Jadi nanti hari Rabu aku bisa share screen kayak gini loh, Kak Yogi punya si A. Udah bener belum sih tokonya, udah bagus belum sih, udah bener-bener keren sih kayak gitu. Jadi kita review semua toko-toko teman-teman yang udah share ke aku kayak gitu. Oke teman-teman, aku mau ucapin juga buat Kak Yogi, terima kasih banyak udah ngasih materi buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan sebaik mungkin. Oke. Aku, Dia dan Kak Elva pamit undur diri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.